Sebelumnya terima kasih buat teman-teman, kedengeran nggak ya? Kedengeran? Udah. Ini sebelumnya terima kasih buat yang udah bergabung, yang udah mau ngebantu kita. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kita dari kampus, bisa dilihat STM IKA Nusa Mandiri. Jurusan apa sih kita? Teknik informatika. Teknik informatika. Kita sekarang lagi di semester 7. Kebetulan diberi tugas untuk melakukan KKN. Nah, berhubung dalam saat ini pandemi, kondisinya dianjurkan dari pihak kita untuk secara Zoom. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, sebelumnya kita semua udah memohon izin, udah ngasih proposal ke pihak sekolah untuk keamanan dan perizinannya. Insya Allah kita sudah diizinkan secara baik oleh Pak Pras sama Bu Laila ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang aneh-aneh, kumpulan alhamdulillah kita udah mengantongi izin secara resmi dari pihak sekolah. Sebelumnya saya izin screenshot dulu ya buat laporan. 1, 2. Nah, langsung aja ke materi. Enggak mau ceramah nih, kita sering-sering aja terkait ini. Yang pertama, internet sehat dan aman. Oke, sebelumnya belum pada kenal ya? Lupa gua. Nah, ini kenalin dari dulu ada di Zoom 1060. Nah, sebelahnya ada teman saya di Sudarto nih, jauh dari Akti. Nah, satu lagi ada Surya Permana, sama satu lagi ada Dwi Hendi. Kalau mana Dwi Hendi? Oh, sinyalnya nggak ada ya? Oke. Nah, ini untuk internet sehat dan aman. Bisa dilihat. Ini disusun saya karyawan, mana dan Janto. Nah, di sini ada sekilas fakta tentang internet. Ada manfaat-manfaat internet, tips agar internet dengan aman, sama regulasi pemerintah yang sosial kultur. Ini regulasi maksudnya peraturan pemerintah ya. Jelas fakta tentang internet. Pengguna internet di Indonesia adalah milenial, yaitu kita, kalangan kita. Pengguna media sosial rata-rata 3 jam 26 menit dalam satu hari. Nah, terus fakta yang ketiga, platform YouTube menjadi salah satu yang banyak diakses. Terus fakta selanjutnya, teknologi internet menjadi ladang bisnis. Nah, ini pengguna internet di dunia. Ini 2019 tercatat ada 3.484 miliar pengguna. 2020 yang paling update ini ada 4.388 miliar pengguna. Angkanya naik kan? Nah, ini beberapa fakta tentang internet. Di Korea Selatan, 30% remaja online minimal 2 jam sehari. Nih, untuk remaja 30%, kalau di Korea Selatan minimal tuh dalam sehari 2 jam menggunakan internet. Lalu di Prancis
72% dari remaja online sendiri tanpa pendamping. Di Cina ada 44% remaja berinteraksi dengan orang asing ketika online. Lalu di US, Amerika, ada 93% remaja usia 12 sampai 17 tahun online, 63% online setiap hari. Nah, ini ada note lagi nih, untuk di Amerika Serikat 30% remaja pernah mengalami pelecehan seksual via internet. Hanya 7% yang melaporkan ke orang tuanya. Oh iya. Pernah gak no? Biar pelecehan seksual via internet. Sering. Aduh. Deka no apa? Ya, selanjutnya oleh rekan saya nih, mau dibacakan. Lanjut aja. Siapa no? Pep. Lu Pep. Oke. Saya kenal dulu Febri ya. Bulan Januari 2020. Jelaskan Januari 2020 banyak penggunaan sosial media. Yang paling tinggi itu Facebook. Nah, ini kan datanya Facebook, YouTube, terus WhatsApp, Facebook Messenger, dan yang lainnya kan masih ada nih sekitar sini. Mungkin sekarang di Januari mungkin sekarang Desember itu mungkin paling terbanyak itu TikTok, terus Instagram ya kan, apalagi ya musim kebanyakan WFA atau di rumah semua pada paling kan isinya pada sosial media ya kan. Mungkin setiap orang nggak punya akun TikTok ya kan. Pasti lah gitu kan. Iya, ketawa-tawa. Ayo ngaku kan. Pikir dah. Jadi paling banyak pengakses hari itu lumayan banyak juga. Oke, lanjut. Penggunaan internet aja sampai 20 orang. 10,5%-nya pengguna paling dominan itu remaja. Remaja itu 64%. Remaja yang paling dominan itu di umur 15 ya kan. Masih kecil gitu kan. Usia kalian bocil-bocil. Lanjut terus beberapa fakta internet nih. Ada beberapa fakta internet, yaitu penggunaan ini sih data yang kemarin sesuai dengan Januari 2020 itu penggunaan itu 11,7 juta orang lah. Terus logernya itu 700.000 dan layanan biasa yang digunakan tuh sekarang tuh rata-rata kan email 59% kan, instant message itu di 59%, sosial network 58%, terus search engine 56%, berita online 47%, blog 30%, online game 35%. Mungkin di Desember ini paling banyak sih dominan paling game online pasti ya kan, PUBG ya kan, PUBG terus Mobile Legends gitu kan. Apalagi digandrungi semua anak remaja, bapak-bapak pun juga masih main ya kan. Oke, lanjut. Manfaat dan resikonya. Terkadang internet itu internet itu kadang suka seperti kayak bumerang juga. Bisa memberi manfaat, bisa juga memberi resiko kita. Dan
Manfaat itu adalah kemampuan yang tadinya kita tidak tahu bisa jadi tahu. Nah, jadi ada di internet, kayak bisa dari tutorial dari YouTube ataupun yang lain ya kan, banyak kan sekarang. Nah, terus sekarang fleksibilitas, apalagi kita nyari ilmu apa, dulu kan pakai buku. Sekarang kan dia search aja di Google aja, nyari artikel apa kan, tugas-tugas kuliah atau tugas sekolah kan gampang gitu kan. Terus ketiganya mudah digunakan, karena kan tinggal kita duduk megang ada kuota internet, kita bisa menggunakan. Nah, terus sekarang resiko. Nah, resikonya itu kerahasiaan dan integrasi. Nah, biasanya itu teman-teman hati-hati kalau biasanya mau download itu kan biasanya kan minta pengaturan terima aplikasi ini, kontak atau data kita itu biasa atau enggaknya kan biasanya minta tuh antara aplikasi itu izinnya itu. Terkadang itu suka bisa bocor juga, makanya terkadang hati-hati aplikasi-aplikasi yang nggak jelas kalian sering unduh, itu kadang bisa data-data kalian bisa keambil. Terus keaslian itu dalam arti itu banyak kayak resiko akun-akun fake gitu kan, terus yang nipu-nipu, terus bisa aja memanfaatkan kondisi yang lain, kayak misalkan nih si siapa nih, Muhammad Giri bikin Facebook, ternyata punya Facebook lagi. Nah, dia malah modusin cewek-cewek lain ya kan, pakai akun yang lain temennya padahal ya gitu kan. Nah, itu biasanya balasan. Terus non repudiation itu biasanya apa ya, kayak berita hoax dari artikel-artikel gitu loh. Nah, apalagi kan sekarang nih banyak nih lagi isu-isunya panas-panasnya berita hoax gitu kan, yang belum tentu, cuma terkadang ayo langsung nyerang ya apa kemana gitu kan. Nah, sekarang kita harus pinter-pinter lah, apalagi kita generasi muda harus yang cerdas dan bisa mengambil sikap yang tenang. Terus lanjut. Nah, kan internet platform nih. Internet itu sebenarnya jangkauannya luas. Bisa dari intermedian, ya informasi bisa, terus komunikasi, shopping. Apalagi sekarang kan online shop 12 ya kan kemarin. Ya kan, apalagi mungkin lah pasti nggak ikut 12 ya kan, pasti semua. PJ juga. Terus search bisa kan. Dalam dunia internet itu kan ada Google, eBay kayaknya udah jarang deh, itu belakangan paling Google, YouTube sering Facebook, Twitter, Instagram, itu gamers, terus TikTok lah ibaratnya gitu kan, banyak itu. Oke, lanjut. Nah, ini penggantian silahkan itu Surya. Coba lanjutkan untuk disampaikan oleh teman kita dari Surya Permana. Silakan Mas. Pakarnya anak. Pakar. Dulu Hendy. Suara gua kedengeran gak sih? Kedengeran. Iya, nggak apa-apa. Pakai apa? Mas Hendy, jelasin dulu Mas Hendy. Relog Hendy-nya. Sur. Ya. Sur, lu aja Sur, biar gue screen. Jadi gua sambung di manfaat lainnya. Ya. Jadi gua lanjut di manfaat lainnya ya. Manfaat internet untuk anak. Manfaat internet untuk anak. Oh ya. Lu kan udah punya anak, jadi harus jelasin. Anak gua masih kecil. Ya. Jadi
Habib punya Instagramnya kan? Tapi kan anak Ya, aja di Instagram. Buat teman-teman semua, walaupun belum punya anak ya, kita harus tahu kan manfaat internet yang baik untuk anak tuh seperti apa sih, dan manfaat internet buat anak kita tuh apa aja sih gitu kan. Buat adik. Jadi manfaat internet untuk anak tuh buat adik boleh, buat adik, buat semua lah, terutama lebih buat anak usia di bawah umur ya. Jadi internet tuh bisa kita pakai searching ya. Contoh kayak sekarang kan sekolah di rumah tuh daring ya. Mungkin banyak nih kakak-kakaknya yang ngajarin adiknya, padahal nggak bisa gitu kan, bisa searching ya. Nah, jadi internet buat anak tuh bisa dipakai buat searching ya kan. Kita cari tentang apa yang kita belum tahu nih, bisa kita searching lewat internet. Terus ada apalagi kayak kakak-kakak mahasiswa di sini kan, mungkin ada yang bisa bikin web gitu ya kan, bisa disalurin tuh ke internet, bikin artikel-artikelnya gitu. Nah, yang ketiga juga bisa nih buat komunikasi, kayak sekarang kita via Zoom itu kan menggunakan internet juga, bisa komunikasi jarak jauh dengan langsung satu waktu di mana kan. Buat main game online juga bisa. Nah, juga ya milih-milih buat game online buat anak, apalagi anak-anak benar-benar masih di bawah umur ya. Buat anak-anak di bawah umur tuh sebenarnya banyak game-game yang kurang pantas ya. Seperti Mobile Legends juga kalau buat anak di bawah umur itu sebenarnya kurang pantas, dengan cara berpakaiannya ya kan, kekerasannya juga. Banyak anak-anak yang niru-niru jadinya kan. Kalau dulu tuh zaman kecil tuh saya suka main game online tuh game apa namanya ya? Adalah pokoknya game yang masak-masakan. Metaslug. Apa Face Mode? Ya, pokoknya nggak game-game yang terlalu ekstrim lah. Internet juga bisa kita pakai buat belajar, banyak artikel-artikel pengetahuan di internet ya, di Google terutama. Nah, kita lanjut ke manfaat lainnya. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung kayak yang sedang kita lakukan saat ini kan, menggunakan Zoom itu termasuk komunikasi langsung yang berupa audio, video ya. Di waktu yang sekarang ini yang bersamaan dengan biaya yang sangat minim. Data informasi mudah didapat. Maksudnya data informasi mudah didapat tuh berita-berita dan informasi dari dalam maupun luar negeri sangat mudah kita dapat. Terutama di dalam Google bisa kita cari berita-berita di luar negeri gitu kan, maupun di dalam negeri tentang berita COVID atau berita yang lainnya ya. Terutama berita COVID saat ini di luar negeri pun kita bisa tahu karena adanya internet. Bahan referensi, sumber referensi untuk keperluan pendidikan di melalui search engine. Banyak bahan-bahan referensi buat kita belajar di rumah juga banyak. Memperluas pertemanan. Wah, ini masalah pertemanan buat anak-anak sekolah pasti sangat ngerasain ya. Dimana memperluas pertemanan itu melalui internet itu sangat mudah. Bisa melalui Instagram, WhatsApp, Facebook mungkin. Nah, buat hiburan bisa nih pakai Zoom kayak gini juga, kita bisa silaturahmi bareng keluarga, nggak perlu nyamperin kan, lagi pandemi kayak gini bisa melakukan Zoom dengan keluarga juga bisa gitu. Buat bisnis juga bisa, buat keperluan belajar, kuliah kayak gini juga bisa pakai Zoom. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan lagi Mas Hendy. Oke, di sini saya ingin melanjutkan ya. Di sini ada bahaya tersembunyi. Apa sih bahaya yang tersembunyi pada saat kita berinternet? Artinya ada phishing,
Jadi ada pemberian identitas atau data pribadi yang lengkap dapat menyebabkan kerugian besar secara finansial. Di sini kan kita sering kadang pada saat kita browsing di internet, jadi kita tiba-tiba dapat notifikasi, selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah di situ kita diminta untuk mengisi datanya, itu hati-hati ya teman-teman, adik-adikku ya. Di sini ada hak kekayaan intelektual. Mengapa semua yang ada di internet adalah gratis, sehingga tanpa sadar kita melakukan perbuatan melanggar hak cipta seperti mendownload aplikasi, game, buku, musik, dan film. Siapa nih yang sekarang ini kita kalau ada film baru nih cari-cari di internet, padahal gitu udah melanggar hak cipta ya. Apalagi sekarang nih DVD itu udah mulai nggak ada ya. Kebanyakan ada ngeliat di YouTube atau bahkan TikTok ya. Nah, data pribadi, hindari penyebaran data pribadi yang tadi seperti di phishing ya. Kita jangan dengan mudahnya kita memberikan data, bahkan sekarang ini dengan KTP sendiri aja udah bisa kita ngajuin pinjaman. Hati-hati untuk data pribadinya ya. Password harus selalu dijaga. Nah, dan juga ini email. Jadi emailnya itu kita jangan sekali-kali ngisi data pakai email disertakan dengan password email tersebut. Nah, itu bisa disalahgunakan nanti oleh orang lain. Foto dan video, pastikan foto video yang dipasang tidak memalukan dan merugikan. Hati-hati. Jadi misalnya ada yang punya foto-foto pribadi atau ya contohnya kayak yang 19 detik kemarin kan jadi disalahgunakan, hati-hati. Itu juga negatif juga bagi teman-teman. Next. Berikutnya